Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujan Ahmad Ridwan dari kelas Penyas 2E NPM 1921911184. Di sini saya akan memaparkan materi tentang strategi belajar mengajar gerak. Latar belakang. Strategi belajar mengajar pendidikan jasmani merupakan kegiatan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. Tujuannya menciptakan kondisi dan kegiatan belajar yang memungkinkan murid lancar belajar dan mencapai sasaran belajar. Kegiatan itu diantara lain memilih informasi yang bersifat verba atau model lain yang seperti gerak yang akan disampaikan, menetapkan cara-cara pengarahan dan bimbingan ke arah yang dikehendaki, dan terakhir menetapkan cara bagaimana menilai hasil belajar, memilih dan menetapkan cara-cara pengarahan dan pembinaan itu pada dasarnya berurusan dengan metode pembelajaran yang dianggap sesuai dengan situasi dan tujuan pengajaran. Menurut Suharti et al. 2020. Rumusan masalah. Bagaimana pengaturan urutan materi belajar, bagaimana pengaturan waktu latihan, bagaimana pengaturan lingkungan belajar, bagaimana metode belajar. Tujuannya adalah mengetahui pengaturan urutan materi belajar, mengetahui peraturan waktu latihan, mengetahui pengaturan lingkungan belajar, dan mengetahui metode mengajar. Pembahasan urutan materi belajar yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan hierarkis. Pendekatan prosedural, urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut untuk sesuai dengan langkah-langkah yang melaksanakan sesuatu tugas, misalnya langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian agar peserta didik berhasil mencapainya. Urutan materi, menentukan topik penelitian, perumusan masalah, judul dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, menetapkan tujuan penelitian, merumuskan hipotesis, memilih subjek penelitian, dan mengenali jenis data penelitian, dan menentukan metodologi penelitian. Yang kedua adalah pendekatan hierarkis. Urutan materi ini pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang di bawah ke atas atau ke atas ke bawah, agar peserta didik mampu menyusun rancangan penelitian. Peserta didik terlebih dahulu harus mempelajari konsep dalam dasar ilmu pengetahuan yang mencakup kenyataan, fakta, fenomena, gejala, masalah, data, bukti, asumsi, hipotesis, generalisasi, proposisi, postulat, teori, dan konsep. Selanjutnya pengaturan waktu latihan. Yang pertama adalah menyusun agenda harian. Menyusun agenda harian membuat kamu lebih mudah menentukan kapan kamu harus belajar. Yang kedua, membuat target belajar. Membuat target belajar menjadi salah satu strategi belajar tepat yang memudahkan kamu lebih fokus mendalami materi pelajaran yang ingin kamu kuasai. Yang ketiga, menentukan waktu luang. Menentukan waktu luang menjadi bagian penting dari cara mengatur waktu belajar efektif. Yang ketiga, pilih metode belajar yang sesuai. Setelah kamu menyusun target belajar, kamu bisa mencari metode belajar yang sesuai dengan dirimu. Contoh metode belajar yang bisa kamu coba adalah metode belajar Pomodoro dan mind mapping. Selanjutnya, selesaikan tugas sekolah lebih awal. Cara mengatur waktu belajar efektif selanjutnya adalah menyelesaikan tugas sekolah lebih awal. Selanjutnya, disiplin dan konsisten. Disiplin dan konsisten merupakan strategi belajar tepat dan kunci keberhasilan untuk melakukan segala hal. Yang ketujuh, lakukan evaluasi. Setelah cara-cara sebelumnya sudah kamu terapkan, hal-hal ini yang perlu kamu lakukan adalah mengevaluasi cara membuat jadwal belajar sehari-hari dan target belajarmu dalam seminggu. Selanjutnya adalah
Pengaturan lingkungan belajar. Yang pertama adalah bidang dasar. Bidang dasar memberikan pendukung secara fisik dan menjadi dasar bentuk bangunan secara visual. Yang kedua, bentuk adalah wujud dan konfigurasi dasar sebuah objek atau ruang. Bentuk dihasilkan dari titik, garis, bidang, dan volume. Selanjutnya, ruang interior. Ruang merupakan unsur utama dalam mendesain interior. Ruang interior adalah gabungan dari beberapa bidang seperti bidang atas, atap, bidang tengah, dinding, dan bidang bawah, lantai. Selanjutnya, cahaya. Cahaya mempengaruhi penataan interior dalam hal menentukan atmosfer, mempengaruhi mood pengguna, mendukung fungsi ruang. Selanjutnya, warna. Semua warna dapat menimbulkan efek psikologis tertentu terhadap orang yang melihatnya. Dalam ilmu arsitektur dan interior, setiap warna bisa menimbulkan kesan berbeda-beda terhadap keberadaan ruang, seperti kesan gelap dan terang yang mempengaruhi keberadaan sebuah ruangan. Selanjutnya, pola. Pola adalah desain dekoratif yang dipergunakan secara berulang. Pola juga dapat disebut sebagai susunan dari sebuah desain yang sering ditemukan dalam sebuah objek. Yang ketujuh, tekstur. Tekstur adalah nuansa penampilan atau konsistensi permukaan suatu zat. Selanjutnya, metode mengajar. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah merupakan cara penyampaian bahan dengan mengkomunikasi lisan. Metode ini efektif untuk menyampaikan informasi dan pengertian. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab cara penyampaian bahan ajar dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab. Selanjutnya, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara penyampaian bahan ajar di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Yang keempat, metode pemberian tugas atau resitasi. Metode resitasi adalah metode penyampaian bahan ajar di mana guru memberi tugas kepada agar siswa melakukan kegiatan belajar. Yang kelima, metode diskusi. Metode diskusi cara penyampaian bahan ajar di mana siswa dihadapkan pada suatu masalah yang dibahas dan dipecahkan bersama. Selanjutnya, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyampaian bahan ajar yang dipergunakan mempertunjukkan kepada siswa suatu proses atau benda tertentu. Selanjutnya, metode latihan. Metode latihan suatu cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan tertentu. Metode ini digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, kecepatan, ketepatan, keterampilan. Selanjutnya, metode karya wisata. Metode karya wisata adalah cara yang dilakukan dengan mengajak siswa ke tempat-tempat wisata. Ke tempat di luar sekolah untuk mempelajari sesuatu. Jadi kesimpulannya adalah strategi belajar mengajar pendidikan jasmani merupakan kegiatan sebuah proses belajar mengajar dilaksanakan. Tujuannya menciptakan kondisi dan kegiatan belajar yang memungkinkan murid lancar belajar dan mencapai sasaran belajar. Dalam praktek, guru tidak menggunakan satu metode saja. Metode mengajar tidak digunakan sendiri-sendiri, tetapi dikombinasi dari beberapa metode mengajar, misalnya kombinasi antara metode ceramah, demonstrasi, dan latihan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.